Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan saya Najla Firial Kamila dengan NIM 23011110022. Saya merupakan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, program studi Pendidikan Matematika semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, serta cara mencari keliling dan luas lingkaran pada aplikasi GeoGebra. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi GeoGebra, dan langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat lingkaran. Dan cara membuat lingkarannya itu mudah sekali, kita klik icon lingkaran ini, lalu pilih Circle with Center Through Point. Nih, kita bisa langsung membuat lingkarannya. Oke, sini kita sudah mendapatkan lingkaran, dan mungkin untuk namanya ini bisa kita sembunyikan dulu. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan lingkaran yang memiliki titik pusat di titik A. Jadi, titik A ini merupakan titik pusat dari lingkaran. Lalu, titik B ini apa? Titik B ini adalah suatu titik yang terletak pada keliling lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jari-jari. Pertama-tama kita buat dulu ya jari-jarinya. Kita pilih segmen, lalu hubungkan titik A dan titik B. Oke, kita hide dulu ya namanya. Oke, kita hide dulu ini. Labelnya kita hide. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jari-jari. Jadi, jari-jari itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat ke suatu titik di keliling lingkaran. Tadi kan kita sudah mengetahui kalau titik pusatnya itu adalah titik A. Dan titik B ini merupakan suatu titik yang terletak di keliling lingkaran. Maka, jika ada satu garis yang ditarik dari titik pusat ke titik B, itu adalah jari-jari. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya kita gambar satu lagi kali ya. Kita kasih titik lagi di sini. Kita sudah dapat titik C, lalu kita buat segmen garis lagi yang menghubungkan titik pusat ke suatu titik di keliling lingkaran. Kita setting dulu labelnya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua jari-jari ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, panjang jari-jari itu akan selalu sama dimanapun ia berada. Misalnya nih, saya mau pindahin titik C-nya ke sini, panjangnya akan tetap sama. Mau di sini juga panjangnya akan tetap sama. Pokoknya semua jari-jari pada lingkaran itu panjangnya akan sama. Jadi panjang AC ini, panjangnya itu bernilai sama dengan panjang AB. Selanjutnya kita akan membuat diameter. Kita gambar dulu garisnya, kita pilih segmen, kita taruh titik di sini, lalu tarik sampai ke seberangnya. Untuk labelnya juga kita hapus dulu. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan diameter. Kalau ini tadi jari-jari, maka ini adalah diameter. Diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Jadi udah bisa dilihat ya bedanya. Kalau jari-jari tadi, garis yang menghubungkan titik pusat ke suatu titik di keliling lingkaran. Sedangkan diameter ini menghubungkan titik pada keliling lingkaran ke titik lain pada keliling lingkaran, tapi melewati titik pusat ya. Nah, setelah membahas jari-jari dan diameter, selanjutnya kita akan membahas tentang busur lingkaran. Pertama-tama kita gambar dulu ya busur lingkaran. Untuk menggambar busur lingkaran ini, kita perlu membuat titik lagi. Saya taruh titik di sini, lalu kita pilih circumscalar arc. Oke. Nah, sekarang sudah muncul ya busur lingkarannya, tapi kita ganti aja ini warnanya supaya lebih jelas.
Kita ganti jadi warna merah. Bisa terlihat ya teman-teman kalau bagian dari keliling lingkaran dari titik C, F, dan B ini merupakan busur lingkaran. Jadi, busur lingkaran itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Nah, setelah membuat busur lingkaran, kita akan membuat juring. Untuk membuat juring itu juga mudah sekali. Kita pilih circular sector. Lalu pilih dari titik A, B, dan E. Nah, sudah bisa terlihat ya. Coba kita ganti warnanya. Oke, jadi bagian yang berwarna neon ini merupakan juring lingkaran. Jadi, juring lingkaran itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Dan pada juring AEB ini, dia dibatasi oleh jari-jari AB, jari-jari AE, dan busur BE. Juring ini bentuknya seperti irisan kue ya, kalau teman-teman bisa membayangkan. Oke, nah itu tadi untuk juring. Selanjutnya ada juga yang namanya tali busur. Untuk membuat tali busur, kita klik segmen lagi dan hubungkan titik D dan titik C. Oh maaf. Kita pilih segmen lagi, lalu kita hubungkan titik D dan titik C. Labelnya kita hilangkan dulu. Nah, sekarang sudah bisa terlihat ya kalau ini adalah tali busur. Jadi, tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tanpa harus melalui titik pusat. Kalau diameter tadi kan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tapi dia melalui titik pusat. Nah, untuk tali busur ini dia menghubungkan dua titik pada lingkaran juga, tapi tidak melalui titik pusat. Oke, itu tadi untuk tali busur. Selanjutnya kita akan membuat tembereng. Untuk membuat tembereng, kita pilih circular arc. Kita pilih dari titik A, titik D, dan titik C. Nah, kita ganti dulu warnanya supaya lebih jelas. Kita ganti jadi warna orange nih. Opacity-nya kita oke. Nah, sudah bisa terlihat ya kalau daerah yang berwarna oranye ini merupakan tembereng lingkaran. Jadi, tembereng itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, jadi perlu diingat-ingat ya teman-teman, kalau juring tadi adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur, sedangkan tembereng ini merupakan daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Dari gambarnya mungkin bisa dibedakan ya teman-teman. Oke, setelah membuat tembereng, kita akan mempelajari tentang apotema. Cara membuat apotema itu kita buat dulu titik di sini. Oh maaf. Cara membuat apotema itu kita buat dulu titik di sini. Lalu setelah kita membuat titik, kita membuat segmen garis yang ditarik dari titik pusat A ke titik G. Nah, kita hilangkan dulu namanya. Oke, jadi garis dari A ke G ini disebut apotema. Apotema itu merupakan garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur. Jadi tadi sudah kita ketahui ya kalau garis D ke C ini, garis DC ini adalah tali busur. Dan G ini merupakan titik yang berada di tengah garis DC. Sehingga garis yang ditarik secara tegak lurus dari titik pusat A ke titik G ini disebut sebagai apotema. Begitu teman-teman. Oke, tadi kita sudah mempelajari unsur-unsur pada lingkaran ya. Ada apa aja tadi coba? Ada juring, ada diameter, ada titik pusat,
Ada tembereng, ada tali busur, ada apotema, dan ada busur lingkaran. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Jadi, pertama-tama kita harus menggambar dulu nih sudut pusatnya. Untuk menggambar sudut pusat, kita buat dulu titik di sini ya. Misal saya buat titik di sini. Lalu kita akan menghubungkan garis-garisnya. Kita hubungkan titik A dan titik B untuk membuat jari-jari AB. Kita hubungkan titik A dan titik C untuk membuat garis AC. Lalu kita bisa menghilangkan namanya dulu. Ini maaf. Kita hilangkan dulu namanya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan dua jari-jari. Kita bisa langsung membuat sudut pusatnya. Untuk membuat sudut, kita pilih angle, lalu klik titik-titiknya. Dari titik C, titik A, dan titik B. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Jadi, sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran, dan kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Tadi kan kita sudah mempelajari nih tentang jari-jari. Jadi teman-teman udah tahu ya kalau AB ini merupakan jari-jari lingkaran, AC ini juga merupakan jari-jari lingkaran, dan A ini merupakan pusat lingkaran. Jadi sudut CAB ini merupakan sudut pusat dari lingkaran. Dan di sini kita sudah bisa melihat nih kalau besarnya itu adalah 72 derajat. Oke, ini untuk sudut pusat ya. Lanjut kita akan membuat sudut keliling. Kita akan membuat satu titik lagi. Bisa saya buat titik di sini. Oke. Sudah muncul ya titiknya. Kita bisa langsung menghubungkan segmen garisnya. Kita hubungkan titik D ke titik C. Lalu kita hubungkan titik D ke titik D. Untuk namanya kita hide juga dulu, supaya nggak terlalu banyak. Oke, sudah kita menggambar kedua garis ini, kita tinggal membuat sudutnya saja dengan cara yang sama seperti kita membuat sudut pusat tadi. Kita pilih angle, lalu pilih titik-titik. Pilih C, D, dan B. Nah, langsung muncul nih sudutnya. Jadi kalau sudut pusat tadi adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran, dan kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran, kalau sudut keliling, titik sudutnya itu berada pada keliling lingkaran, dan kedua kaki sudutnya itu memotong dua titik di keliling lingkaran. Jadi, sudut CDB adalah sudut keliling lingkaran, dan sudut CAB adalah sudut pusat lingkaran. Oke, jadi teman-teman udah bisa bedain nih ya, mana sudut pusat, mana sudut keliling. Nah, ternyata sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran itu membentuk suatu hubungan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah sudut pusat dan sudut keliling harus menghadap busur yang sama. Tadi kita sudah mempelajari kan soal busur, teman-teman masih ingat nggak busur yang mana? Kita coba gambar aja ya supaya lebih jelas. Untuk menggambar busur, kita harus membuat titik terlebih dahulu di sini. Kita pilih circle square R, pilih titik C, E, dan B. Oke, kita ganti warnanya supaya lebih jelas. Misalnya, warnanya saya ganti jadi warna pink nih ya. Nah, sudah bisa dilihat ya. Kalau CEB ini merupakan busur lingkaran. Tadi saya sudah bilang kalau sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran itu mempunyai hubungan jika memenuhi syarat kalau sudut pusat dan sudut kelilingnya sama-sama menghadap busur yang sama kan. Jadi, bisa kita lihat nih kalau sudut CAB dan sudut CDB ini sama-sama menghadap busur CEB. Benar kan? Jadi berarti
sudut pusat dan sudut keliling ini akan membentuk suatu hubungan. Hubungan apa itu? Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan sudut pusat dan sudut kelilingnya. Misalnya saya pindahkan C-nya, misalkan saya ke 60 derajat nih. Nih, kalau sudut pusatnya 60 derajat, sudut kelilingnya itu 30 derajat. Kalau sudut pusatnya misalnya nih 80 derajat, sudut kelilingnya itu 40 derajat. Coba deh kita yang lain lagi. Berapa nih kira-kira? Misalnya 140 derajat. Nih, kalau sudut pusatnya 140 derajat, sudut kelilingnya itu 70 derajat. Gimana teman-teman udah bisa nyimpulin belum? Jadi, sudut pusat itu besarnya selalu 2 kali sudut keliling. Jadi, kalau untuk mencari sudut pusat, kita tinggal mengalikan sudut kelilingnya itu dikali 2. Jadi 70 dikali 2 itu hasilnya 140. 140 dibagi 2 itu hasilnya 70. Jadi, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling itu, sudut pusat selalu 2 kali sudut keliling dengan syarat bahwa sudut pusat dan sudut kelilingnya itu menghadap busur yang sama. Begitu ya teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran dan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, kita akan mempelajari cara mencari luas dan keliling lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, sebelumnya kita buat dulu ya lingkarannya. Kita pilih Circle, Center, and Radius. Lingkaran dengan jari-jari. Kita klik di sini. Nanti akan muncul jari-jarinya berapa. Misalnya saya mau pakai jari-jarinya 7. Nih, otomatis akan muncul lingkaran yang panjang jari-jarinya pasti 7. Kita hapus dulu labelnya. Nah, cara mencari luas dan keliling lingkaran pada aplikasi GeoGebra itu sangat simpel sekali. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Pertama, kita pilih area. Area ini untuk mencari luas ya, lalu kita tinggal klik lingkarannya. Nah, akan langsung muncul kalau luasnya itu adalah 163,94. Selanjutnya untuk mencari keliling, kita pilih distance. Lalu kita klik lagi lingkarannya. Nah, langsung muncul kalau keliling lingkarannya itu adalah 43,98. Nah, itulah tadi cara mencari luas dan keliling lingkaran pada aplikasi GeoGebra. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke penghujung video. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Besar harapan saya bahwa materi yang saya sampaikan ini akan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.